Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia channel Abah Firmansyah, dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Abah kedatangan tamu ya. Tamu ini jauh-jauh dari Jawa yang tujuannya datang ke Padepokan ini yang pertama untuk silaturahmi ya. Jadi untuk sahabat setia channel Abah Firmansyah dimanapun kalian berada, Abah doakan mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan malam hari ini, tepat di sebelah Abah ini sudah ada ya tamu yang jauh-jauh dari Jawa dan ada maksud dan tujuan tertentu datang ke Padepokan Abah ini. Nah, selamat malam Kang. Selamat malam. Ya, dengan siapa nih? Mungkin bisa diperkenalkan ke pemirsa yang ada di rumah. Delu, Bang. Namanya Delu. Oh ya, panggilnya Delu mungkin ya. Iya. Ya. Nah, jadi Mas Delu ini jauh-jauh datang dari Jawa. Katanya sih atas dasar penasaran, ingin silaturahmi ke Padepokan Abah ini. Nah, sebelum tadi kita mulai acara ini pun kita sempat berbincang-bincang ya dan meminta persetujuan juga dari Bang Delu ini, dari Mas Delu ini. Sedikit banyaknya tadi memang sudah cerita ya, selepas tadi buka puasa si Mas ini cerita bahwa si Mas Delu ini mempunyai jimat ya. Nah, apa jimat yang dimaksud oleh Mas Delu ini Abah juga belum paham ya, dan memang belum ditunjukkan ke Abah apa sebenarnya jimat yang dimiliki oleh Mas Delu ini. Nah, kalau boleh tahu jimatnya itu apa Mas? Ada, Bang. Ada di dalam ini. Di gelang apa gimana jimatnya? Diikat di tangan. Diikat. Ya. Mungkin kalau boleh diperlihatkan ke sahabat semuanya. Oh, ini seperti apa ini Mas ya? Ini apa Mas? Tali pocong. Waduh, tali pocong. Ini seriusan tali pocong? Serius, Bang. Nah, ini sahabat, ternyata jimat yang Mas Delu ini bahas tadi ya sebelum acara ini kita mulai, ternyata ini tali pocong. Wah, serem sekali nih tali pocong. Ini asli beneran tali pocong Mas? Asli, Bang. Asli? Waduh. Nah, ini didapatkan dari mana ini tali pocong ini kalau boleh tahu? Ada kuburan yang baru meninggal. Gali. Digali sendiri? Waduh, luar biasa ini ya. Mas Delu ini mengambil tali pocong dan menggali sendiri katanya. Itu digalinya tengah malam apa siang hari Mas? Tengah malam. Tengah malam. Nah, itu digalinya gimana, mungkin bisa diceritakan nih biar sahabat di rumah nggak penasaran juga tentang jimat tali pocong ini. Kita menggalinya pakai tangan. Pakai tangan? Nggak pakai alat apapun? Enggak. Enggak. Oh, itu maksudnya pakai tangan itu gimana? Maksudnya dikeruk pakai tangan apa gimana? Dikeruk, Bang, gitu. Buset. Itu bisa berapa lama? Mungkin berjam-jam itu. Pantat 3 jam setengah. 3 jam setengah. Bener-bener ya. Jadi Mas Delu ini mempunyai jimat tali pocong. Nah, sebenarnya untuk apa sih Mas sampai Mas berani menggali kuburan tengah malam untuk mengambil tali pocong ini? Sebenarnya kegunaannya untuk apa? Hanya pengen sakti aja, Bang. Waduh, ternyata ngambil tali pocong hanya untuk ingin sakti. Nah, terus Mas sudah merasa sakti nih? Sudah merasa sakti? Waduh, berarti malam ini Abah didatangin orang sakti nih sahabat, yang mempunyai jimat tali pocong. Waduh, luar biasa ya. Nah, kesaktian apa Mas yang dimiliki tali pocong ini? Contohnya apa gitu Mas? Misalkan kebal bacok, kebal tembak atau apa gitu? Bisa hilang, Bang. Bisa hilang? Waduh, seriusan bisa hilang? Bisa. Jadi sahabat, ternyata tali pocong ini menurut si Mas ini ya, Mas Delu ini mempunyai kesaktian bisa menghilang. Maksudnya menghilang, Mas misalkan sekarang di sini tiba-tiba pengen menghilang ke mana gitu, apa gimana nih menghilangnya tuh seperti apa? Hilang kalau misalnya saya ikat di suatu badan saya aja.
kayak misalnya pengen kemana, apa pengen ngeliat orang di mana, mau jalan-jalan aja gitu. Oh. Nah ini kan udah diikat, maksudnya diikat di salah satu badan, maksudnya di mana nih mas? Ini kan udah diikat, Ada udah di tangan, ada bacanya juga. ada bacanya juga. Maksudnya buka diikat di tangan apa di mana gitu biar bisa ngilang itu? Di kaki. Di kaki, Belah kiri. di kaki sebelah kiri. Kalau tali pocong ini diikatkan di kaki sebelah kiri, mas akan menghilang. Ya. Waduh, serem juga ya sahabat ya. Ternyata Mas Delu ini kalau misalkan jimatnya ini digunakan di kaki kiri, diikat di kaki kiri, Mas Delu ini katanya kan bisa menghilang. Nah ini jujur mas, Abah penasaran jadinya nih, karena menurut mas kalau diikat di kaki kiri mas akan bisa menghilang. Itu benar-benar tidak terlihat apa gimana menghilangnya nih? Tidak terlihat. Oh, serem juga nih ya. Mungkin nanti kalau tidak keberatan, tolong dipraktekkan. Maksudnya tali pocongnya ini kalau diikatkan di kaki kiri mas akan menghilang. Nah sahabat, ini luar biasa nih, Mas Delu bersedia untuk mempraktekkan bagaimana kehebatan dari si tali pocong ini jika diikatkan di kaki kiri ya. Ya. Waduh, luar biasa ini. Kalau boleh saya minta izin sama Mas Delu, boleh nggak saya pegang dulu? Boleh. Penasaran nih tali pocong nih. Wah, ini luar biasa nih. Ini Mas Delu berani tengah malam menggali kuburan untuk mengambil tali pocong dari mayat ini. Ini mayatnya perempuan apa laki-laki nih mas? Perempuan. Perempuan. Nah biasanya kan yang saya tahu, yang saya dengar ya, yang mempunyai khasiat itu katanya makam perempuan yang masih perawan katanya. Nah, Ini pun sama. sama. Waduh, serem amat nih Mas Delu ya, jimatnya. Ini apa? Bisa ada efeknya itu jika diikatkan di kaki Mas, apa bebas di kaki siapa aja misalkan? Di kaki saya dong. Hanya di kaki Mas aja. Kirain kalau diikat di kaki Abah bisa ngilang gitu ya. Waduh, bahaya juga nih. Ini sudah berapa lama nih Mas pegang? Udah ada 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ini serem loh. Ini tali pocong ini. Nah, mungkin bisa saya ini nggak apa-apa Mas ya, saya buka ya. Beneran ini tali pocong sahabat. Ini tali pocong. Ini masih ada terlihat apa ya, kotor-kotor tanahnya ini. Ini memang nggak dicuci apa gimana? Apa syaratnya memang nggak boleh dicuci? Emang nggak boleh dicuci. Nggak boleh dicuci. Ini tali pocong. Waduh mas ada aja nih. Jadi ceritanya mengambil tali pocong ini karena pengen sakti. Nah, Waduh, ada aja ya. Tali pocong diambil demi kesaktian. Ya, mungkin nanti saya minta coba dibuktikan benar atau tidaknya, biar yang di rumah juga menyaksikan ya, di Mas Delu ini bisa menghilang atau tidak gitu. Itu setelah diikat di kaki kiri itu langsung menghilang apa ada proses waktu berapa menit baru bisa ngilang gitu? paling 5 menit baru bisa. 5 menit, lama juga ya nunggu ngilang. Tapi beneran bisa ngilang? Bisa. Nah terus ini pasti dong udah pernah digunakan, maksudnya Mas pengen masuk ke rumah siapa, mungkin ya maaf ya, pengen masuk ke rumah siapa terus Mas gunain ini, apa pernah gitu biar tidak terlihat sama yang punya rumah apa gimana gitu? Kalau seperti itu tidak sih. Tidak Biasanya untuk apa? Apa untuk ngerjain musuh atau apa gitu? Ya buat seperti itu. Oh, berarti ini jimat yang memang apa ya? Yang memang menjadi andalan mungkin ya bagi Mas Delu. Waduh, Mas ada aja nih ya. Aduh. Jadi ini tali pocong ini konon katanya menurut cerita Mas Delu
tali pocong ini bisa membuat Mas Delu ini menghilang tanpa terlihat oleh siapapun. Oke Mas, mungkin bisa langsung dipraktekkan. Saya juga penasaran nih, dan yang di rumah pun juga penasaran proses menghilangnya ini seperti apa gitu ya. Jadi ajaib juga nih, tiba-tiba langsung cus hilang kan. Wah, aneh sebagai Abah. Langsung aja nih, Bah. Oh boleh, silakan. Jujur Abah penasaran nih sahabat ya. Hanya di kaki kiri ya? Iya. Kalau di kaki kanan nggak bisa? Nggak bisa. Oh, wah ini luar biasa nih. Jadi tali pocong ini diikatkan di kaki kiri. Setelah diikatkan katanya tunggu selama 5 menit, ini akan menghilang. Nah, bisa sahabat lihat ya. Ini Mas Delu sedang mengikat kaki kirinya dengan tali pocong. Ini tali pocong loh ya. Wah, serem juga nih tali pocong. Berarti nunggu selama 5 menit baru menghilang apa gimana Mas? Sekitar segitu. 5 menit ya. 5 menit lumayan juga nih waktunya. Hanya diikatkan itu gitu saja apa ada bacaan atau mantra khusus gitu untuk biar apa menghilang itu apa gimana? Ada mantra khususnya. Oh iya, monggo silakan. Mantranya dibacakan 5 menit ya. 5 menit cukup lah satu batang ya. Lebih malah. Biar cepet gitu ya. Yuk silakan. Abah pengen lihat bener bisa menghilang atau enggak. Jadi sahabat, Mas Delu ini mempunyai jimat ya, yang dimana jimat ini adalah tali pocong perawan. Jadi harapan besar Abah sih jangan pernah ditiru adegan ini ya. Walaupun memang tali pocong ini mempunyai khasiat atau kekuatan untuk menghilang, ya Abah berharap jangan pernah ditiru ya. Jangan sampai setelah menyaksikan tayangan ini kalian mencari makam perawan terus digali ngambil tali pocong ya. Jangan sampai ya, jangan sampai ditiru ya. Abang nggak bisa ngeliat saya kan? Jadi seperti itu ya, sahabat, jangan pernah ditiru. Abang nggak bisa ngeliat saya kan? Masih terlihat Mas sama Abah? Ya, ya sahabat ya. Mungkin sahabat di rumah pun melihat ini masih ada kan? Masih ada Mas. Coba mungkin mantranya lebih diperdalam lagi mungkin. Nah, jujur sahabat, Abah merasakan seperti ada sosok astral yang memang hadir ya di tempat ini. Entah itu dari khodamnya dari si tali pocong ini ataupun khodam dari mana ya, tapi Abah merasakan ada sosok astral yang hadir di tempat ini. Gimana? Terlihat tidak? Masih Mas, masih terlihat Mas. Pemirsa yang di rumah pun pasti masih melihat kan keberadaan dari si Mas ini, perwujudan dari si Mas ini. Masa masih terlihat sih? Serius, saya masih lihat. Kalau nggak ngelihat saya nggak mungkin bisa jawab Mas. Mas tanya. Nah ini kenapa nih Mas? Kenapa kok bisa nggak berhasil gitu? Biasanya langsung aktif dia. Biasanya langsung ya? Langsung. Nah ini kenapa nih coba? Saya juga bingung ini. Coba mungkin di ini lagi. Nah ini sahabat, biasanya menurut si Mas ini ketika langsung diikat di tangan di kaki kirinya dia langsung hilang kok. Sekarang enggak ya? Kenapa gitu? Ada apa? Boleh saya jajal lagi Bang? Nah boleh silakan, monggo Mas. Nah jadi sahabat, si Mas ini akan mencoba ya memanggil sosok khodam dari si penunggu kain tali pocong ini. Serem loh ya, piaraannya tali pocong. Aduh. Ya, kalau dari dekat Abah seperti ini terlihat dari si kain kafan ini, di si tali pocong ini dia mengeluarkan asap.
Ini ternyata sosok dari khodam si penunggu dari kain pocong ini masuk ke si jasad mas ini nih, sahabat. Ya Allah. Masuk ke jasad si mas ini. Nah, ini benar-benar. Ini sosok penunggu dari si tali pocong ini masuk ke tubuh si mas ini. Assalamualaikum. Oh, ini benar, ini sosoknya masuk. Apakah benar kamu penunggu dari si tali pocong ini? Ya, benar. Saya Abah Firmansyah dan mungkin katakanlah kasarnya majikan kamu ini datang dari Jawa jauh-jauh ke sini untuk silaturahmi dan menunjukkan jimat yang majikan kamu punya, yaitu tali pocong ini. Nah, tadi pun sempat dipraktekkan, katanya tali pocong ini mempunyai kekuatan bisa menghilang. Benar? Benar. Karena kamu tutupi, jadi tidak bisa. Karena saya tutupi jadi tidak bisa. Ya. Wah, nih ngarang nih ya. Saya nggak tutupi, justru saya penasaran, pengen tahu dan pengen melihat kebenarannya, benar atau tidak tali pocong ini ketika diikatkan di kaki kiri itu akan menghilang si pemakainya. Ternyata pas dipraktekkan di sini nggak menghilang. Nah, itu kenapa? Karena kamu. Karena saya. Wah, ini karena Abah katanya, sahabat. Jadi si mas ini nggak bisa menghilang. Kamu sudah lama ikut orang ini? Sudah lama. Pastinya kamu diberikan sesajen atau makanan. Apa makanan atau sesajen yang si orang ini suguhkan ke kamu, sajikan ke kamu? Ada apa nanya? Hah? Ada apa nanya? Ya, saya pengen tahu lah. Karena kamu sudah hadir di sini, saya pengen tahu. Biasanya apa yang disajikan atau disuguhkan sesajen untuk kamu dari orang ini? Bunga kantil. Bunga kantil. Dan minyak. Kamu ini kan nggak sepantasnya, nggak selayaknya berada di alam manusia. Apalagi kamu nyampe membawa orang ini untuk percaya ke kamu. Hah? Kamu siapa? Kamu tuh bangsa jin. Kamu sudah memperdaya orang ini untuk menyembah kamu, bahkan memuja-muja kamu dengan kamu menjanjikan bahwa tali pocong ini mempunyai kekuatan atau kesaktian. Padahal kan ini hanya tali pocong biasa. Walaupun menurut orang ini, menurut Tuhan kamu, bahwa tali pocong ini mempunyai kekuatan. Sebenarnya pada sejatinya orang ini, Tuhan kamu ini nggak menghilang. Itu hanya ditutupi oleh kamu, oleh jin, agar tidak terlihat oleh manusia. Tapi pada nyatanya ketika dipraktekkan di sini kan nggak bisa, bahkan nggak menghilang, seperti yang diceritakan orang ini ke saya. Hah? Kenapa nggak bisa menghilang di depan saya? Karena kamu. Bukan karena saya, karena jin itu lemah. Manusia itu makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Ya? Kamu meremehkan saya. Saya bukan meremehkan. Saya minta kamu pergi. Ya? Tidak. Saya minta kamu pergi. Jangan lagi kamu datangi orang ini. Tidak. Untuk memperdaya orang ini agar menyembah ke kamu atau memuja kamu. Saya sudah nyaman di badan anak ini. Sudah nyaman di badan orang ini. Nah, ini jadi sahabat, kita jangan pernah mau diperdaya ya oleh bangsa jin seperti ini. Dia bisa menjanjikan hal-hal yang memang katakanlah janji surga.
menjanjikan ketika manusia menyembah dia atau mempercayai dia atau meyakini dia bahwa orang ini akan mempunyai kesaktian. Nah, bagi sahabat yang ada di rumah, jadikan ini edukasi bahwa ketika kita menginginkan suatu keilmuan, jangan pernah dibarengi oleh nafsu, ya. Karena si orang ini pada dasarnya dia berani menggali makam kuburan untuk mengambil tali pocong ini atas dasar nafsu ingin sakti, ya. Seperti yang kita tahu, nafsu itu adalah tunggangannya setan. Jadi kalian siapapun ya dimanapun, ketika kalian ingin mempelajari suatu keilmuan, jangan pernah dibarengi dengan hawa nafsu, ya. Karena ketika kita bertekad untuk mempelajari suatu keilmuan terus didasari dengan nafsu, hawa nafsu, nah itu tidak akan benar, ya. Yang datang nantinya akan sosok-sosok jin fasik seperti ini yang akan menipu daya pikiran kalian. Ya, saya minta mulai sekarang kamu pergi. Tidak. Jauhi anak ini. Tidak. Ya. Tidak. Kenapa tidak? Tantang saya dulu. Nah, inilah ya sifat jin seperti ini, sahabat. Ya, selalu mengedepankan, ya, selalu merasa dirinya itu hebat. Padahal pada hakikatnya manusia lebih sempurna daripada makhluk apapun di dunia ini, ya, termasuk jin. Jin ini sosok lemah, ya. Kalian jangan pernah takut dengan sosok jin apapun yang bentuk apapun. Nah, ini seperti ini ya. Ini kalau sosok jin sudah terpojok seperti ini. Ayo, kamu maunya apa sekarang? Hah? Nah, ini jin seperti ini, ya. Jadi jangan pernah kalian bisa dimanipulasi pikiran kalian dengan jin-jin seperti ini. Jin itu lemah, ya. Inilah bukti bahwa jin itu lemah. Kalian jangan pernah takut dengan jin seperti ini, ya. Jadi untuk kalian ya yang ada di rumah, jangan pernah takut dengan makhluk apapun yang ada, ya. Seperti jin yang seperti ini. Mau jin seperti apapun kalian jangan pernah takut, ya. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan lebih sempurna daripada bangsa-bangsa lainnya. Ya, lihat ya. Jin seperti ini. Kamu suruh saya pergi malah ngajak tarung. Kaku. Ya. Ini jin ini lemah seperti ini. Ya, Abah buat kaku, dia akan kaku. Ini kaku. Hah? Saya nggak bakal lepaskan kamu kecuali kamu mau pergi dan berjanji. Hah? Ya udah, kalau nggak mau seperti itu berarti harus saya paksa. Saya bakar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, sahabat, Abah berharap jangan pernah ditiru apa yang pernah dilakukan oleh si Mas ini, ya. Ini hanya sebuah media tali pocong, ya. Ini hanya tali pocong biasa yang memang, kenapa tali pocong ini mempunyai kekuatan atau khasiat bisa menghilang atau apa, ya? Karena itu tipu daya atau buayan jin, ya, untuk memperdaya kita manusia. Sekali lagi, jangan pernah takut dengan jin jenis apapun, ya. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan lebih sempurna daripada makhluk yang lainnya. Kita jangan pernah takut dengan yang namanya jin, ya.
perlu kalian catat, kita jangan pernah takut dengan yang namanya jin. Nah, harapan besar Abah, si Mas ini akan bertobat ya, kembali lagi ke jalan yang benar, karena perbuatan seperti ini perbuatan yang sangat dilarang ya. Ini akan menimbulkan musyrik nantinya. Seperti yang kita tahu semuanya, dosa yang tidak terampuni, yaitu ketika kita menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini dan mempercayai suatu benda yang mempunyai kekuatan atau kehebatan. Baik sahabat, mungkin itu saja. Abah izin pamit, dan harapan besar Abah mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan edukasi untuk sahabat semuanya, bahwa hal seperti ini jangan pernah dilakukan, jangan pernah diikuti ya, untuk sahabat yang ada di rumah. Baik sahabat, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.